الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتقبل الحسنات وتحط السيئات، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kalian kalimat takwa, baik itu pokoknya maupun cabangnya, agar kalian menyusul orang-orang terdahulu yang telah beriman, dan mereka lebih berhak untuk memilikinya. Dan ketika telah benar-benar merealisasikannya, Allah akan penuhi janji-janjinya kepada mereka, dan Allah akan menggandengkan mereka dengan pemimpin-pemimpin orang-orang beriman dan membuat resah orang-orang kafir. Ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya, bahwasannya engkau pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan mengundul rambut kepala dan memendekkannya, sedangkan engkau tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak engkau ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sama mereka. Engkau melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas tersebut semakin kuat lalu menjadi besar. Allah menjanjikan kepada mereka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini merupakan kalimat yang tertinggi dan tali yang kokoh yang Nabi Ibrahim, kekasih Allah, telah menyempurnakannya. Maka terangkatlah derajatnya. Beliau telah mendapatkan tempat yang tertinggi, dan tempat berdirinya dijadikan sebagai tempat salat, dan dimuliakan dalam sejarah. Orang-orang yang berhaji akan merasa aman. Dan beliau Ibrahim membangun Ka'bah dan mengajarkan tata cara manasik haji, dan beliau memberikan wasiat agung kepada keturunannya, yaitu setelah beliau mengumumkan berlepas diri dari ayahnya dan kaumnya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali engkau menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal kepada keturunannya, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid tersebut. Bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan nenek moyang mereka sampai kebenaran Al-Quran datang kepada mereka beserta seorang Rasul yang memberi penjelasan. Tapi ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah sihir, dan sesungguhnya kami mengingkarinya. Kamilah yang menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan tidak ada pada keturunan Nabi Ibrahim seperti Nabi Muhammad, dan juga seperti Nabi Ibrahim sampai hari kiamat, dalam hal kemuliaan, dalam hal keistimewaan, dalam hal ketinggian derajat. Maka dengan doa yang Nabi penyantun yang lagi penyayang, Allah telah menegakkan agama yang telah diselewengkan dan menyempurnakan agama yang lurus, dengan banyaknya manusia yang mengucapkan, mengikrarkan bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah yang dengannya membuka mata yang buta, yang telinga yang tuli, dan hati yang tertutup.
Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-Nya, sungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Allah berfirman, benar, tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan Allah berfirman, dan kepada orang-orang yang kafir akan kuberi kesenangan sementara, kemudian aku akan paksa dia ke dalam adab neraka. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, ya Rabb kami, terimalah amal kami, sungguh engkaulah yang maha mendengar. Ya Rabb kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji dan terimalah taubat kami. Sungguh engkaulah yang maha menerima taubat. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka, dan sungguh engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Rabbmu berfirman kepadanya, Ibrahim, berserah dirilah, aku berserah diri kepada Rabb semesta alam. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Mereka menjawab, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, Rabb yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Maka dengan kalimat la ilaha illallah tegaklah manusia, dan hilangnya kalimat tersebut mereka pun akan lenyap, sehingga ketika manusia dikumpulkan pada suatu padang mahsyar di mana di situ tidak ada tempat untuk bersembunyi, mereka saling menyalahkan antara satu sama yang lainnya, saling melaknat antara satu sama yang lainnya. Lalu apabila orang yang sesat dilemparkan ke dalam neraka beserta tentara iblis, maka ketika itu berdirilah iblis dengan berpidato di atas mimbar pada dasar neraka dengan mengatakan kebenaran, padahal dialah yang paling batil, berkata jujur, padahal dialah yang pembohong, yang mendustakan kebatilan, padahal dialah dulu yang terus-menerus melawan dakwah kebenaran, dan itu tidak bermanfaat baginya dan bagi yang mengikutinya, dan dia tidak akan juga mampu menyelamatkan mereka, dan mereka pun juga tidak akan mampu menyelamatkannya. Tidaklah engkau memperhatikan bahawa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan engkau dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikanmu. Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul dan menghadap kehadiran Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah engkau menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami akan dapat memberi petunjuk kepadamu. Dan setan berkata, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Oleh sebab itu, janganlah engkau mencerca aku, tapi cercalah dirimu sendiri, agar aku tidak dapat menolongmu dan engkau pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Jika orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dengan seizin Rabb mereka. Ucapan penghormatan mereka di surga ialah salam, dan mereka saling mengucapkan salam, dan para malaikat pun juga memberikan ucapan salam kepada mereka dengan ucapan salam penghormatan kaum muslimin, yaitu mereka bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang dalam hati mereka ada pohon keimanan yang kokoh akarnya, yang diucapkan dengan lisan pokoknya, yang ranting menjulang tinggi dengan amalannya, berbeda dengan pemilik pohon yang sudah terpotong dan tidak berbuah. Firman Allah, tidaklah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buah pada setiap waktu dan seizin Rabb-Nya, dan Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak
sedikit pun, maka ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian pasti akan beruntung. Maka beramallah, dengannya akan membuat kalian bahagia. Berpegang teguhlah dengannya baik ketika hidup maupun ketika kita wafat, baik di dalam kubur maupun pada akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah yang memperbuat yang dikehendakinya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلاة وسلاما على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ketahuilah bahwasannya kalimat thayyibah merupakan rahmat dan karunia dari Allah. Barang siapa yang memegangnya, maka dia pasti akan selamat. Namun sebaliknya, barang siapa yang meninggalkannya, maka ia akan binasa. Sungguhnya Allah sudah memberikan keistimewaan kepada kalian semua dan diciptakan memuliakan kalian dengan nikmat dan karunia-Nya. Maka janganlah kalian termasuk dalam orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah ke lembah kebinasaan. Dan mereka orang kafir telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Bersenang-senanglah engkau, karena sesungguhnya tempat kembalimu adalah neraka. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami telah berikan ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan, kemudian air hujan tersebut dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan dia telah menggunakan matahari dan bulan bagimu untuk terus-menerus beredar dalam orbitnya, telah menundukkan malam dan siang bagimu, dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang engkau mohonkan kepadanya. Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia sangat zalim dan sangat ingkari nikmat Allah. Sesungguhnya kekasih Allah Ibrahim alaihi salam tidak pernah lepas dari berdoa kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, dan Nabi Ibrahim adalah orang yang selalu tunduk dan kembali kepada Allah, dan Allah Maha dekat lagi Maha mengabulkan doa. Mereka berdoa dengan khusus dan umum dan berusaha berdekat dan bertawasul, merengek khusyuk dan tunduk kepada Allah sehingga doanya bermanfaat hingga manusia yang terakhir beriman. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Ya Rabb, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya Rabb, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Barang siapa yang mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Rabb, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagai keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Rabb, agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Rabb, Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Rabbku benar-benar Maha mendengar dan mengabulkan doa. Ya Rabb kami, Ya Rabbku, jadikanlah aku dan cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doa kami. Ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang-orang beriman yang pada hari diadakan perhitungan pada hari kiamat. اللهم صل وسلم وزد وبارك
على عبدك ورسولك سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأئمة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وعليك اللهم بأعداء الملة والدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق للخير إمامنا وولي أمرنا، اللهم وولي عهده وإخوانهم وأعوانهم على الخير يا رب العالمين. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى يا كريم يا رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،